Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, hari ini Bulki akan memberikan sebuah video tentang menghitung perbandingan. So, teman-teman perhatikan videonya. Ini dia videonya. Tada! Oke, teman-teman. Jadi kita belajar tentang konsep perbandingan. Bulki akan langsung memberikan contoh untuk konsep perbandingannya. Yang pertama ada Ipin dan Upin. Di sini ada gambar sebuah jeruk. Nah, jeruk yang dimiliki Ipin ada 5 buah, sedangkan jeruk yang dimiliki oleh Upin ada 2 buah. Pertanyaannya, berapa perbandingan jeruk Ipin dan Upin? Oke, tadi Ipin punya 5 jeruk, kita tulis angka 5. Upin punya 2 jeruk, kita tulis angka 2. Karena pertanyaannya perbandingan, jadi kita harus menggunakan tanda perbandingan, yaitu titik 2. Titik 2 ini kita baca dengan banding. Jadi 5:2. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua di sini ada Esan dan Mail atau Mail dan Esan. Di sini Mail mempunyai 6 es krim dan Esan mempunyai 3 es krim. Kita tulis lagi. Pertanyaannya, berapa perbandingan es krim Mail dan Esan? Kita tulis. Mail punya 6, sedangkan Esan punya 3. Dan di situ ada titik 2 yang kita baca banding. Jadi, 6:3. Tuh. Oke, next. Soal berikutnya. Di sini ada soal, berapakah perbandingan telur Meme dan Susanti? Di sini ada gambar Meme dan Susanti. Meme terlihat memiliki sedikit telur, sedangkan Susanti terlihat memiliki banyak telur. Kita kasih angkanya. Bulki kasih angkanya. Meme mempunyai 40 telur, sedangkan Susanti mempunyai 100 telur. Jadi 40:100. Karena perbandingan ini harus memiliki angka yang lebih kecil atau lebih disederhanakan, jadi 40:100 kita ubah angkanya menjadi lebih kecil, menjadi 2:5. Kok bisa 2:5? Kita bagi 40 dan 100, kita bagi dengan angka yang sama. Seperti ini caranya. Ya. Meme per Susanti. Ketika kita mau mengubah menjadi kecil angkanya, berarti kita ubah menjadi pecahan. Jadi Meme per Susanti. Oke, tadi kita udah tahu Meme itu adalah 40, berarti kita tulis 40. Oke, dan Susanti adalah 100, berarti 40/100. Sudah dapat 40/100, kita kecilkan dengan cara dibagi. Dibagi dengan angka yang sama. Oke, Bulki contohnya seperti ini. 40/100 dibagi 20/20. Sama dengan 40/20 hasilnya 2, per 100/20 hasil 5. Jadi jawabannya 2/5. Nah, kalau misalkan kita jadi banding, berarti 2:5. Contoh berikutnya. Di sini ada pertanyaan langsung, umur Zubian 55 tahun, umur Dejan 30 tahun. Berapa perbandingan umur Zubian dan Dejan? Kita jawab. Kita tulis Zubian banding Dejan terlebih dahulu. Kita tulis angkanya, Zubian tadi 55 tahun, sedangkan Dejan 30 tahun, jadi 55:30. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, kita kecilkan lagi hurufnya, karena 55 sama 30 ini hurufnya besar. Jadi kita kecilkan. Caranya sama kayak tadi, kita buat pecahan terlebih dahulu. Zubian per Dejan sama dengan
55/30. Setelah itu baru kita kecilkan dengan cara dibagi. 55/30 dibagi, angka yang sama ya dibaginya. Di sini Bulki pakai angka 5/5. Oke, jadi 55 bagi 5 sama dengan 11. 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi ini hasilnya 11/6. Kita perjelas lagi untuk jawabannya. Jadi, perbandingan umur Zubian dan Dejan adalah 11/6. Oke, jawabannya seperti itu. Next, soal berikutnya. Panjang lemari 330 cm. Panjang meja makan 300 cm. Berapa perbandingan lemari dan meja makan? Kita jawab. Pertama, kita bandingkan dulu lemari banding meja makan. Lemarinya tadi 330, meja makannya adalah 300 cm. Berarti 330 cm banding 300 cm. Kita kecilkan lagi angkanya, kita sederhanakan lagi. Sama dengan lemari per meja makan. Sama dengan lemari adalah 330 cm, meja makan 300 cm. Kita bagi lagi 330/300 cm-nya nggak usah ditulis. Nanti ditulisnya ketika sudah dapat hasilnya. Jadi 330/300 dibagi angka yang sama lagi. Di sini Bulki pakai angka 15/15. Jadi 330 dibagi 15 adalah 22. 300 dibagi 15 adalah 20. Ini masih bisa dikecilin lagi, teman-teman. Tapi di sini Bulki sudah berhenti. Tidak dikecilin lagi. Kalau misalnya dikecilin lagi masih bisa. 22 kita bagi pakai 2. Berarti 20 dibagi 2 hasilnya 11. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi 11/10. Oke. Setelah itu kita buat pernyataannya. Jadi, perbandingan panjang lemari dan meja makan adalah 22/20 atau yang tadi, 11/10. Next, soal berikutnya. Perbandingan tinggi Naira dan Fatina 6/5. Tinggi Naira adalah 144 cm. Pertanyaannya adalah, berapa tinggi Fatina? Jawab. Naira per Fatina. Oke, Naira sudah ketemu. 6/5 untuk Fatina 5. Jadi 6/5. Yang di sini ditanyakan adalah Fatina, maka kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Tadi tinggi Naira sudah ketahuan yaitu 140, jadi kata Naira kita ubah menjadi 144 per Fatina, karena Fatina belum ada angkanya. Harus kita cari. Sama dengan 6/5. Oke. Di sini yang ditanya adalah Fatina, maka kita akan mencari Fatina. Fatina sama dengan, karena di sini yang sudah ada angkanya yaitu bagian pembilang, maka bagian penyebutnya yang dicari. Ketika bagian penyebut yang dicari, maka angka yang di sampingnya harus dibalik. Jadi 5/6. Oke. Tinggal dikali angka yang sudah didapatkan oleh Naira, yaitu 144 cm. Tinggal dibagi. 144 dibagi 6 sama dengan 24. Setelah itu kita kali. 5-nya turun ke bawah, dikali 24. Sama dengan 5 kali 24 adalah 120. Pernyataannya jadi
Tinggi Fatina adalah 120 cm. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Java memelihara ikan mas dan lele. Perbandingannya 4:6. Bibit ikan lele adalah 450. Berapakah bibit ikan mas? Kita cari jawabannya. Ikan mas per ikan lele sama dengan 4:6. Sama dengan ikan masnya yang harus kita cari per 450 karena ikan lelenya sudah diketahui 450. Sama dengan 4/6. Oke, yang kita cari sekarang adalah ikan mas. Jadi ikan mas sama dengan, nah ini perbedaannya sama yang tadi. Kalau yang tadi itu pembilang yang dicari, sekarang yang dicari adalah penyebutnya. Oke, karena pembilangnya yang dicari, maka tidak usah diubah. Kecuali kalau penyebut yang dicari baru dirubah, dibalik. Nah, ini tidak dibalik. Jadi, tetap 4/6 dikali ikan lele. Ikan lele tadi berapa? 450. Tinggal kita bagi 450 dibagi 6 sama dengan 75. Sama dengan lagi, kita turunin lagi 4 dikali 75 sama dengan 300. Pernyataannya, jadi bibit ikan mas berjumlah 300 ekor. Oke. Pertanyaan nomor 5. Ada seorang laki-laki berlari yaitu Pak Anwar. Pak Anwar berlari selama 6 menit dan 12 putaran. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan Pak Anwar untuk melakukan 5 putaran? Kita jawab. Waktu per putaran. Kenapa waktu per putaran? Karena di sini yang dicari adalah waktunya. Yaitu di sini waktunya dengan 6 menit, maka waktu per putaran. Sama dengan sama. Karena pertanyaannya sama, mencari waktu sama putaran berarti waktu per putaran. Oke, sama dengan waktu yang pertama sudah diketahui yaitu 6 menit, sedangkan putarannya 12 putaran. Sama dengan ini untuk pertanyaannya, waktunya belum diketahui karena yang ditanyakan adalah waktunya, maka kita tulis waktu. Nah, yang sudah diketahui adalah putarannya yaitu 5 putaran. Oke, kita cari waktunya. Waktu kita pindahin. Oke, sama dengan 6/12. Dikali, tadi putaran yang sudah diketahui yang kedua yaitu 5 putaran. Berarti dikali 5. 6/12 dikali 5 sama dengan 30. Oke, baru di sini sama dengan 30/12. Sebenarnya 5 dibagi 12 bisa sih teman-teman, terus dikali 6 bisa. Tapi Bulky ingin cara yang gampangnya, jadi 6 yang dikali itu 6 kali 5 yang pertama, hasil 30 baru dibagi 30 bagi 12. Tapi kalau teman-teman nyamannya pertama 6 dibagi 12 dulu, kalau nyamannya seperti ini nggak apa-apa, nanti baru dikali 6 juga nggak masalah, gitu, bisa juga. Tapi di sini Bulky 6 dikali 5 dulu, hasil 30 baru dibagi 12. Sama dengan 2,5. Satuannya ditulis yaitu menit. Jadi 2,5 menit karena waktu. Dan di situ sudah diketahui harus pakai menit, jadinya 2,5 menit. Pernyataannya, jadi waktu yang dibutuhkan Pak Anwar dalam 5 putaran adalah 2,5 menit. Oke, seperti itu. Selesai. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Itu dia videonya. So, teman-teman pelajari lagi biar makin mengerti, makin memahami, supaya nanti kalau ada soal bisa mengerjakannya. Oke?
Dari itu saja, Bu Lucky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.